Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Rasidi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, yang pertama-tama puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kita kenikmatan di dunia ini, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam yang diberikannya kepada kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salawat serta salam saya panjatkan puji syukur juga atas karunia yang dapat diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti dan mengerjakan ujian akhir semester ini, public speaking, yang dipimpin oleh dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Andes Supriyadi STP MPD. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, agar selalu bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang juga dapat bekerja sama dengan baik untuk selalu mengikuti pembelajaran mata kuliah ini dan mata kuliah yang lainnya juga, sehingga pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik tanpa kurang sedikit apapun. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Yon AE selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang selalu memberikan support kepada mahasiswa atau mahasiswinya untuk tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan sistem 57% tatap muka dan 43%-nya lagi dengan jarak jauh atau online ya. Dengan demikian, saya selaku anak mahasiswa atau mahasiswi beliau sangat amat bersyukur bisa memiliki ketua prodi seperti beliau yang sangat amat peduli kepada anak-anaknya dan menjadi support system kita. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada kampus tercinta ini yaitu Universitas Pancasakti Bekasi, para dosen-dosennya dan jajarannya. Karena saya bersekolah di sini, saya menempuh pendidikan, saya mengambil ilmunya untuk mendapatkan banyak ilmu khususnya pada prodi pendidikan bahasa Inggris yang saya ambil, dan juga saya sangat senang bisa membuat kreativitas seperti di sini, oke? Yang mungkin orang lain ataupun kampus lain belum bisa membuat tugas saya seperti ini atau tugas-tugas yang lain yang berbeda. Oke, saya memulai dari bab 1, latar belakangnya. Di zaman yang sudah mau maju dengan teknologi ini, tak luput dengan negosiasi yang semakin berkembang. Seperti halnya negosiasi yang sering dilakukan di dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, negosiasi dilakukan secara langsung atau bertemu, ataupun secara tidak langsung menggunakan media sosial seperti mengirim surat, menggunakan email yang dikirimkan kepada perusahaan dengan kesepakatan bersama. Dalam kehidupan negosiasi, faktor terpenting dalam berkomunikasi atau menginginkan atau keinginan kita terhadap pihak lain. Negosiasi digunakan untuk menyatukan dua kepentingan yang berbeda. Contohnya negosiasi antar perusahaan A dengan perusahaan B yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak, diperlukannya negosiasi. Dalam proses negosiasi selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temunya atau kesepakatan keduanya belah pihak perlu bernegosiasi. Maka kepiawaian dalam bernegosiasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini kita juga bisa tahu apa pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua belah pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Jadi negosiasi ini kayak kita mau menyatukan atau mencari titik temunya, titik terangnya. Kalau si A mau si A misalkan mau sekian, si B mau sekian, bernegosiasi nih agar bisa satu jalan gitu. Nah, pembahasannya di sini pengertian dari negosiasi. Negosiasi atau negotiation dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah negosiasi atau perundingan. Nah, negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Negosiasi memiliki dua arti, yaitu satu, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lainnya.
Nah, yang kedua adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas, dapat dirumuskan bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih dan berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahannya. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan yang sama. Perbedaannya, kepentingan memberikan alasan terjadi suatu titik temu dan dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan baru. Nah, negosiasi menurut Suyut Margono adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Jadi negosiasi menurut H. Priyatna Abdurrahman Syahid adalah suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain, mengatur hubungan mereka dan dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya, atau proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Nah, berdasarkan pengertian sebelumnya, negosiasi dipahami sebagai sebuah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahannya, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Jadi dan berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama. Win-win solution bahasa kita ya. Nah, negosiasi biasa dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution. Dengan demikian, secara sederhana disimpulkan, negosiasi adalah suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan masing-masing. Pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan yang dapat diterima masing-masing pihak. Contohnya esensi negosiasi walaupun bentuknya berbeda, namun esensi lobby dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai suatu target atau objektif tertentu. Lobby dan negosiasi harus diperankan oleh pelobi yang mahir dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang tinggi atau komunikabilitas. Hanya saja negosiasi merupakan suatu proses resmi atau formal, sedangkan lobby merupakan bagian dari negosiasi atau dapat pula dikatakan sebagai awal dari suatu proses negosiasi. Nah, pentingnya negosiasi di sini, negosiasi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dalam dua hal, yaitu kompromi dan kompetisi. Kompromi adalah situasi di mana kedua pihak saling memberikan kepercayaan dan menyesuaikan diri dan dapat dicapai di situasi di mana kedua pihak sama-sama diuntungkan atau win-win solution. Sementara pada kompetisi hanya ada satu pihak yang akan mencapai tujuannya atau I win and you lose. Struktur otak manusia seperti lapisan pada bawang merah dan terus berkembang, di mana manusia tua pada zaman dinosaurus dahulu hanya mengandalkan emosi dalam negosiasi. Diibaratkan dilarang menjadi seekor dinosaurus yang hanya mengandalkan emosi. Seseorang pada saat marah akan cenderung berbicara dan sedikit mendengarkan. Pada negosiasi yang dibutuhkan seseorang yang lebih banyak mendengarkan. Tahapan yang dilakukan pada negosiasi adalah mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pihak lain, memahami yang dibutuhkan oleh pihak lain, memahami tujuan kita, dan melakukan diskusi yang mendiskusikan bagaimana tujuan dari pihak lain adalah tujuan dan kita bernegosiasi yang dapat tercapai. Apabila menemui kendala, maka dapat diberikan beberapa pilihan agar kedua pihak tercapai tujuannya masing-masing. Inti dalam bernegosiasi adalah mengerti dan memahami bagaimana kebutuhan pihak lain dan menyesuaikan dengan kemampuan serta kelebihan yang kita miliki agar masalah dan tujuan dari dilakukannya negosiasi tercapai. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pihak lain, harus terbiasa dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya tidak terbatas pada iya atau tidak, melainkan sebuah penjelasan. Negosiasi yang diawali oleh sebuah pertanyaan akan jauh lebih baik sebagai pondasi yang kuat dalam sebuah negosiasi.
Sesuai dengan teori negosiasi dilakukan dalam beberapa fase, yaitu opening atau pembukaan negosiasi, menanyakan apa yang diperlukan, dan kedua adalah explanation atau penjelasan yang lebih jelas, lebih dalam lagi dari apa yang dibutuhkan oleh pihak lain. Nah, fase ketiga adalah negotiation, yaitu menanggapi kebutuhan tersebut dengan kemampuan yang kita miliki. Dan fase terakhir adalah memastikan bahwa tujuan dilakukannya negosiasi tercapai dari kedua pihak mendapatkan solusi terbaik. Nah, tujuan negosiasi adalah yang paling sering adalah mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak dan jangan sampai ada pihak yang tersakiti. Dalam negosiasi tidak ada jaminan negosiasi akan berjalan lancar dan mempertimbangkan di bawah ini, yaitu memperoleh kesepakatan, mendapatkan solusi, mendapatkan keuntungan. Memperoleh kesepakatan di sini berarti memiliki persamaan persepsi, saling mengerti dan saling setuju satu sama lain. Dengan perundingan, kedua pihak akan saling berdiskusi keinginan masing-masing. Itulah sebabnya untuk menjembatani keinginan kedua belah pihak harus diputuskan melalui kesepakatan. Yang kedua, mendapatkan solusi. Agar mendapatkan jalan keluar atau solusi dari suatu masalah, maka hal yang harus dilakukan dengan melakukannya perundingan. Jadi negosiasi berkepentingan untuk mencapai tujuan, yaitu kesepakatan bersama yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kondisi ini dapat berlangsung apabila di antara masing-masing pihak saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama dan disepakati mencapai kesepakatan, maksudnya mendapatkan apa yang diinginkan dan pihak lain juga mendapatkannya. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan. Kondisi yang menguntungkan dalam bernegosiasi dapat dicapai apabila mengetahui fakta-fakta yang bertentangan. Tingkat konflik masih bisa dibatasi, masalah yang akan ditandatangani di dalam batas prioritas, pihak lawan bersikap wajar, tidak kaku, menaruh kepercayaan, dapat dipercaya, mau mendengarkan, toleran terhadap perbedaan pendapat, terbuka dan peduli pada kebutuhan orang lain, suka bekerja sama, berkompromi dan kreatif dalam mengembangkan solusi, tidak saling menghubungkan masalah dengan kekuasaannya, memiliki sejarah hubungan baik, kemungkinan logis untuk suatu solusi yang dapat diterima kedua pihak dan saling menguntungkan, perkembangan solusi kreatif, kemenangan yang dicapai tidak menghasilkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan. Oke, manfaat negosiasinya. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari negosiasi di atas, maka dari sini juga kita akan menyimpulkan manfaat dari negosiasi, yaitu terciptanya kemitraan antara satu pihak dan pihak lain untuk mencapai tujuan yang masing-masing, saling pengertian antara pihak-pihak yang melakukan bernegosiasi serta melakukan kesepakatan yang harus dicapai dari semua pihak. Negosiasi bermanfaat untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak, menciptakan interaksi yang positif antar pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga akan terjalin kerjasama yang memiliki dampak yang lebih besar, menciptakan jalinan kerjasama antara badan usaha dan perorangan dalam melakukan usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian, mensukseskan kerjasama satu sama lain antara perusahaan, instansi atau perorangan dalam kegiatan usaha yang dilakukan, meminimalkan permasalahan yang ada di antara perusahaan, instansi atau perorangan. Nah, tahapan negosiasinya ada tahap perencanaan, tahap implementasi, ya kan? Terus kesimpulannya, jadi negosiasi adalah upaya tawar-menawar yang dirasa perlu dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka salah satu pihak tersebut merasa perlu untuk menawar kembali hal yang sedang dibahas. Negosiasi tidak hanya dilakukan untuk menemukan perjanjian, kesepakatan maupun kerjasama, tetapi juga dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Proses negosiasi biasanya dilakukan antara dua pihak, namun tidak jarang juga melibatkan pihak ketiga, yang biasa disebut negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi serta etika komunikasi bisnis yang baik. Proses ini bersifat formal dan terikat oleh waktu dan tempat yang terbatas. Proses negosiasi tidak bisa dianggap sepele, di mana proses ini tidak
Tidak jarang juga melibatkan pihak ketiga yang akan biasa disebut sebagai negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi. Oke. Sarannya ketika terjadi negosiasi harus disetujukan dengan dua belah pihak yang tidak bisa dilakukan dengan kemauan sendiri, yang dimana harus adanya rayuan dan dua pihak ini. Oke. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.